Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan, Stambuk F221-16090. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas besar dari arsitektur kota yang berjudulkan Waterfront City, yaitu bantaran tepi sungai atau kawasan tepi sungai. Nah, saya akan menjelaskan konsep makro dari tugas ini. Yang pertama, orientasi matahari, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan analisis yang baik tentang matahari pada tapak atau wilayah untuk lokasi perencanaan suatu desain. Orientasi matahari juga bertujuan untuk mengetahui arah gerak matahari pada tapak, sehingga kita bisa memanfaatkan pencahayaan alami dari matahari. Nah, arah gerak orientasi matahari pada lokasi pada pagi hari pukul 7-10 mendapatkan intensitas cahaya matahari yang baik untuk pengguna dan bisa untuk pencahayaan alami. Pada siang hari pada pukul 11-14 intensitas matahari pada jam ini sangat tinggi dan kurang baik untuk pengguna. Perlu adanya sirkulasi yang baik. Pada sore hari pukul 15-17 intensitas cahaya matahari sudah berkurang dan kurang baik juga untuk penggunaan lokasi pada tapak. Kemudian pada arah angin pada tapak. Tujuan analisis arah angin. Analisis arah angin bertujuan untuk mengetahui arah gerak angin yang terjadi pada lokasi rencana suatu desain, agar kita bisa memanfaatkan dan mengolah lebih baik untuk penghawaan alami pada lokasi rencana desain Waterfront City. Analisis angin pada sekitar Sungai Pondo dari Jalan Suprapto, Jalan Samratulangi dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 4,53 knot yang didominasikan dari arah barat laut. Kemudian aksesibilitas pada tapak. Tujuan aksesibilitas pada tapak bertujuan untuk mendapatkan suatu akses mudah tercapainya ke lokasi perencanaan, baik dari sistem transportasi dan pedestrian. Aksesibilitas pada lokasi sekitar Sungai Pondo sangat padat karena terletak di antara permukiman rumah masyarakat sekitar. Nah, di sini terdapat gambar yang dimana memiliki keterangan yang bergariskan merah dan kuning, di mana keterangan merah tersebut pada lokasi yaitu aksesibilitas pada simbol ini adalah yang jalan besar paling utama tercapai ke lokasi Sungai Pondo dan bisa dicapai dengan transportasi dan pejalan kaki. Kemudian yang garis kuningnya, aksesibilitas pada simbol ini adalah gang atau lorong kecil yang agak susah untuk mencapai ke lokasi perencanaan, tapi bisa menggunakan kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki. Kemudian analisis fasilitas penunjang dan utilitas. Tujuan analisis fasilitas penunjang dan utilitas untuk mengetahui dan mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang berada di sekitar tapak Sungai Pondo. Tujuan dari analisis utilitas adalah untuk mengetahui jaringan-jaringan utilitas di sekitar site. Analisis fasilitas penunjang dan utilitas di sekitar site Jalan Suprapto sampai Jalan Samratulangi terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti kantor Kelurahan Talise, Hotel Pelangi, pusat perbelanjaan, toko ponsel, dan toko pakaian. Jaringan utilitas di sekitar lokasi site Sungai Pondo, Jalan Samratulangi sampai Jalan Suprapto mempunyai dua jaringan utilitas, yaitu pembuangan air kotor kota di sepanjang kawasan dan jaringan listrik.
Kemudian kita pindah pada analisis lingkungan tapak. Tujuan analisis lingkungan pada alokasi bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang ada pada lokasi dan berpengaruh untuk suatu desain bangunan. Melalui identifikasi dan evaluasi tersebut akan menghasilkan alternatif-alternatif atau solusi untuk merencanakan suatu tapak. Analisis lingkungan sekitar. Lingkungan di sekitar site cukup dipadati oleh rumah warga. Pada analisis ini, aliran sungai Pondos sendiri terdapat beberapa tumpukan sampah di sekitarnya. Meski tidak banyak tetapi juga dibiarkan akan semakin bertambah. Sampah-sampah ini akan menghambat aliran sungai ke depannya jika hanya dibiarkan, yang mengakibatkan air sungai meluap jika terjadi hujan dan intensitas tinggi maupun rendah. Nah, baiklah, itulah tadi hasil analisis dari kelompok saya. Saya akan pindah ke tugas individu, yaitu bagian desain. Baiklah, latar belakang dari tugas besar saya itu merancang sebuah kota yang baik memiliki prinsip penataan kota yang memasukkan berbagai aspek pertimbangan dan komponen penataan kota. Nah, prinsip perancangan penataan kawasan tepi air atau waterfront city ini adalah dasar penataan kawasan yang memasukkan aspek dan komponen penataan di wilayah tepi air yang perlu pertimbangkan khususnya di Kota Palu. Nah, tugas saya pada arsitektur kota ini yang berlokasi pada bantaran Sungai Pondo, Kota Palu, tepatnya berlokasi di Jalan Suprapto. Ide desain pada konsep tugas besar saya ini adalah pada konsep waterfront city ini yang merupakan kawasan tepi sungai tidak hanya berfungsi sebagai kawasan area permukiman saja, namun pada konsep ini masyarakat juga merasakan sensasi atau ekspresi yang berbeda ketika berada pada kawasan. Nah, tentunya konsep yang saya lakukan ini tidak hanya tempat kawasan pemukiman saja, tetapi bagaimana mencangkupkan kawasan taman bermain di suatu wilayah area tepi air. Konsep kawasan tersebut menggunakan material yang kontemporer atau bisa disebut era modern dan unsur green yang memiliki vegetasi yang cukup sehingga dapat merasakan kesukaan ketika berada pada kawasan. Nah, fasilitas penunjang yang ada pada konsep saya ini yang berupa perabot, yaitu ada tempat duduk taman, kemudian ada kursi taman, ada tong sampah, dan ada juga lampu taman. Terdapat beberapa fasilitas, yaitu tempat bermain, kemudian tempat permandian di area sungai, dan tempat bersantai lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di tugas besar saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.